Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada tanggapan terbaru dari Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud ada bilang kalau eh, orang-orang inilah yang mencegah RUU perampasan aset ya. Orang inilah yang mencegah Pak Jokowi ya. Kita lihat ya gimana statement dari Pak Mahfud. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu, jangan sampai belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Pemiskinan para koruptor. Oh ya, perampasan Saya aset, Bro. ingat perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas. Ya. Masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset gitu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset. Ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya, iya. Nah, itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera aturan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR. Enggak dibahas sampai sekarang. Prof. Pak Hinca masih ada di dalam. Prof, boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan-kepentingan yang dahsyat ya. Ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya. Karena Iya itu menuju ke muka mereka ya, wajah mereka. Tapi punya aset. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, enggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada di menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, "Oh ya nanti saya panggil." Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu, tapi enggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi, enggak tahu. Tapi terakhir begitu ya, Prof ya. Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Enggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, sampai ketika Prof sudah sampai di luar, saya keluar gitu. ada cerita ketua-ketua partai itu. Ada cerita. Panggil, ya? Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Padahal itu ya undang-undang perampasan aset tuh dulu tahun 2018 itu sudah disetujui. DPR sudah setuju. Tinggal pemerintah pada waktu itu belum kompak. Nanti kalau aset itu dirampas tuh yang nyimpen siapa? Ada 3 yang rebutan. Satu kejaksana. Yang Agung bilang punya badan pengelola aset. Rampasan. Menteri Hukum HAM. Beliau di tempat kami ada rubasan. Rubasan tuh rumah rampasan, barang rampasan. Itu juga asetnya koruptor.
Lalu Menteri Keuangan, itu kekayaan negara dong. Iya kan? DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Nah di situ tahun 18 sudah kembali ke pemerintah dulu, kata DPR. Ya kan? Nah sekarang waktu 2019 lalu Pak Jokowi nyuruh saya, itu kan masalahnya hanya di situ, ngubah pasal itu aja. Ternyata sesudah di DPR mentah semua, bukan hanya itu. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.